Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Kali ini anak-anak ketemu dengan Pak Adi. Hari ini Pak Adi akan belajar dengan anak-anak kelas 4. Tema 5, pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran ketiga. Siap ya nak? Oke, persiapkan alat tulismu. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah membaca teks tentang luka memar, siswa mampu menjelaskan dan mempraktikkan langkah penanganannya dengan tepat. Tujuan yang kedua, siswa mampu menyebutkan sifat-sifat cahaya terkait dengan cakram warna. Tujuan yang ketiga, setelah membaca teks tentang Raja Bala Putra Dewa, siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Tujuan yang keempat, setelah menjawab pertanyaan tentang teks Raja Bala Putra Dewa, siswa mampu menceritakan teks dengan bahasa sendiri secara detail. Oke nak, sebelum masuk ke materi pelajaran, Pak Adi ingin bertanya kepada anak-anak. Anak-anak pernah dengar kata pahlawan? Oke, pernah. Apa tuh pahlawan itu? Mengapa seseorang bisa disebut pahlawan? Mengapa? Iya, karena memiliki jasa, boleh. Karena telah membantu banyak orang, boleh. Berkorban untuk negara, oke, semua benar ya. Itu adalah definisi tentang pahlawan. Oke, mari kita lihat bacaan berikut. Di sana ada siapa itu? Lani. Nah, kebanggaan kita terhadap pahlawan bisa diwujudkan dengan meneladani sikap-sikap kepahlawanan. Salah satu sikap kepahlawanan adalah menolong orang lain. Jadi, salah satu sikap pahlawan yang bisa kita contoh atau meneladani adalah menolong orang lain. Anak-anak pernah menolong orang lain? Pernah, pintar sekali. Contohnya menolong apa yo? Oke, menolong teman yang jatuh. Jatuh dari apa? Sepeda apa pohon? Dari sepeda. Oke, hati-hati makanya kalau naik sepeda. Selain itu, meminjami pensil, meminjami penghapus itu juga termasuk menolong orang lain atau menolong teman. Nah, kalau begitu, tahukah kamu bagaimana cara menolong orang lain? Bagaimana cara kita menolong orang lain? Iya, dengan memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Jika temanmu membutuhkan pensil, maka kamu menolongnya dengan meminjami pensil. Jika temanmu jatuh dari sepeda, maka kamu membantunya dengan mengobati lukanya. Itu beberapa contoh cara menolong orang lain. Nah, ini ada bacaan nak. Edo sedang bermain sepak bola di lapangan. Tiba-tiba Edo terjatuh. Akibatnya kaki Edo memar. Edo berteriak kesakitan. Lani yang mengetahui kejadian itu segera menghampiri Edo dan langsung menolongnya. Lani mengobati luka memar pada kaki Edo. Edo sedang bermain sepak bola. Anak-anak siapa yang suka bermain sepak bola? Tunjuk jari. Biasanya yang laki-laki semua suka bermain sepak bola. Tetapi kalau bermain sepak bola harus hati-hati. Jangan seperti Edo. Terjatuh, kakinya memar. Berteriak kesakitan minta tolong. Akhirnya yang menolong adalah Lani ya. Untung Lani baik hati anaknya. Iya, anak-anak juga harus seperti Lani. Harus baik hati menolong orang lain. Ingat, manusia adalah makhluk sosial, membutuhkan pertolongan orang lain. Pertanyaannya nak, apa yang terjadi pada Edo? Siapa bisa? Pintar sekali, terjatuh. Mari kita lihat jawabannya. Kaki Edo memar karena terjatuh. Pintar. Pertanyaan nomor 2. Apa yang dilakukan Lani terhadap Edo? Menolong, oke, menolong Edo. Kita lihat jawabannya. Ini jawabannya Lani menolong Edo dan mengobati luka memar Edo. Jadi Lani tidak hanya menolong, tapi dia juga mengobati luka memar pada kaki Edo ya. Memar itu ada yang bilang lembam gitu ya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan nomor 3. Apakah sikap Lani sudah mencerminkan sikap kepahlawanan? Jelaskan. Menurut anak-anak, apakah Lani sudah mencerminkan sikap kepahlawanan? Iya sudah. Lah kok sudah kenapa? Lah ini ya. Sudah karena Lani mau menolong orang lain. Nah, Lani ini menerapkan atau mencerminkan sikap kepahlawanan yaitu menolong orang lain yang membutuhkan. Anak-anak siap menjadi seorang pahlawan dengan menolong teman? Siap. Iya, kita semua bisa menjadi pahlawan. Seorang pahlawan mempunyai kewajiban untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan.
Lani menerapkan sikap kepahlawanan, yaitu menolong orang lain yang sangat membutuhkan bantuan. Lani mengobati Edo yang sedang luka memar. Nah, jadi setiap orang, tidak hanya Lani saja, kita anak-anak itu juga bisa meneladani sikap kepahlawanan dengan menolong orang lain. Bisa menolong teman, menolong adik, kakak, bapak, ibu, siapa saja yang membutuhkan pertolongan, maka kita harus menolongnya. Maka kita sudah meneladani sikap kepahlawanan. Oke. Bagaimana ciri-ciri luka memar? Anak-anak pernah mengalami luka memar? Pernah. Rasanya gimana? Sakit, perih, ya. Lalu ciri-ciri luka memar itu seperti apa, nak? Nah, ini adalah ciri-ciri luka memar. Pertama, terjadinya perubahan warna kulit menjadi berwarna kebiru-biruan maupun memerah. Yang tadinya kulitnya putih, coklat, hitam. Ketika memar, maka warnanya akan berubah menjadi kebiru-biruan maupun kemerah-merahan. Ciri yang kedua, terdapat pembengkakan maupun benjolan di permukaan kulit. Ya, kalau orang Jawa bilang benjut, begitu ya, benjol, membengkak. Kemudian ciri yang ketiga, terasa nyeri terutama apabila bagian kulit yang membengkak disentuh. Jadi yang memar tadi jika tersentuh kesenggol gitu, rasanya nyeri atau sakit. Itu adalah ciri-ciri luka memar. Nah, sekarang ada cara mengobati jika kita luka memar. Cara mengobati luka memar tentu saja yang pertama yaitu mengkompres bagian yang memar dengan menggunakan kain bersih yang dicelupkan dalam air dingin ya. Kain bersih dicelupkan di air dingin, kemudian gunakan untuk mengkompres luka yang memar. Jangan diminum airnya, nanti pilek. Enggak, Pak Adi bercanda. Tapi untuk mengkompres pakai air dingin. Yang kedua, jika terjadi pendarahan, kompres bagian yang luka. Kompres dengan air hangat dulu selama 15-20 menit. Tujuannya supaya pembuluh darah melebar dan darah lancar sehingga proses penyembuhan lebih cepat. Jadi kalau darah itu jalannya lancar, maka proses penyembuhannya juga akan cepat. Yang ketiga yaitu setiap 3 jam sekali ulangi pengompresan dengan menggunakan kain bersih yang dicelupkan ke air dingin dan air hangat secara bergantian. Jadi dikompres setiap 3 jam sekali berturut-turut agar cepat sembuh. Itu cara mengobati luka memar. Ya, tapi anak-anak hati-hati ketika bermain, jangan sampai terjatuh dan kalau bisa jangan sampai mendapat luka memar karena terasa sakit sekali. Oke, nak. Sekarang saatnya Pak Adi punya bacaan. Ya, bacaan ini berjudul Bala Putra Dewa Raja Kerajaan Sriwijaya. Pak Adi akan membacakannya, anak-anak bisa mendengarkan dengan baik. Bala Putra Dewa Raja Kerajaan Sriwijaya. Bala Putra Dewa menjadi raja di kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. M itu dibaca Masehi. Pada saat pemerintahan Raja Bala Putra Dewa, kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Bala Putra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan itu bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Nah, itu peranan Bala Putra Dewa bagi kerajaan Sriwijaya. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaannya. Apa yang dilakukan oleh Raja Bala Putra Dewa? Masih ingat di bacaan tadi, apa yang dilakukan? Oke, kita lihat jawabannya. Yang pertama yaitu membangun armada laut yang kuat. Oke. Yang kedua yaitu membuat jalur pelayaran menjadi aman. Yang ketiga, meningkatkan bidang perekonomian. Itulah 3 hal yang dilakukan oleh Raja Bala Putra Dewa sehingga membuat kerajaan Sriwijaya menjadi makmur. Pintar sekali. Nah, sekarang mari kita belajar tentang cahaya. Kita tinggalkan kerajaan Sriwijaya, kita beralih ke pelajaran tentang cahaya. Mata kita berfungsi seperti teropong cangkir. Cahaya menembus lubang kecil bernama pupil. Jadi di mata ada bagian yang bernama pupil. Kemudian berhenti pada layar yang disebut retina. Retina ini seperti layar pada mata. Proses ini membuat gambar terbalik. Kemudian saraf mata menghubungkan retina dengan otak yang membalikkan gambar ke bentuk sebenarnya. Jadi gambar itu sebenarnya tertangkap oleh mata, diteruskan ke otak, kembali lagi ke mata dengan bantuan cahaya. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa ternyata
cahaya memiliki peranan penting dalam proses penglihatan. Bayangkan anak-anak, jika tidak ada cahaya, kita tidak bisa melihat. Contohnya, anak-anak masuk ke dalam sebuah kamar atau ruangan yang gelap. Jendela ditutup, lampu dimatikan, semua gelap. Pasti anak-anak tidak akan bisa melihat karena tidak ada cahaya. Maka dari itu cahaya memiliki peranan penting dalam proses penglihatan. Anak-anak bisa praktek di rumah nanti membuat cakram warna untuk praktek cahaya. Anak-anak bisa membuktikan bahwa cahaya putih matahari terdiri atas 7 warna dengan membuat cakram warna. Potongan kertas membentuk lingkaran. Warnai kertas sesuai dengan 7 warna pelangi. Putarlah kertas tersebut dengan kecepatan tinggi. Perhatikan warna yang tampak saat kertas berputar kencang. Cobalah beberapa variasi besar juring lingkaran pada setiap warna. Amati hasilnya, variasi manakah yang menghasilkan warna paling jelas. Jadi ini membuatnya sebenarnya menggunakan kardus. Kalau menggunakan kertas HVS terlalu tipis. Kardus dipotong bundar, anak-anak bisa membuat pola dengan gelas atau tutup gelas. Kemudian kardus itu diberi warna. Agar lebih mudah kardusnya ditempeli kertas HVS dulu putih. Ini diberi warna 7 warna pelangi. Setelah itu tengahnya diberi 2 lubang kecil-kecil, kemudian dimasukkan benang. Ya, setelah itu nanti ujung benang dipegang tangan kanan dan kiri, kemudian diputar ke depan. Setelah itu ditarik, ya, tarik kendur ulur ini nanti akan berputar terus. Itu namanya cakram warna. Ya, anak-anak bisa mencoba di rumah dengan bantuan bapak dan ibu. Oke, terima kasih nak, karena hari ini anak-anak telah mengikuti pelajaran dengan sangat hebat. Pesan Pak Adi, tetaplah semangat dan rajinlah belajar. Jangan lupa juga selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.